Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini dapat kembali beribadah secara online. Dan saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Engkau berikan, kekuatan yang Kau berikan, sehingga kami saat ini dapat beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, hadirlah dalam setiap pujian kami. Terimalah pujian kami, sembah kami, syukur kami kepadamu. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Turunkan hadirat-Mu di atas kami Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh kasih Tuhan yang sangat indah, yang selalu mempesona setiap kali. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. sungguh kasih Tuhan yang termulia, yang sangat indah. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya Tuhan. Sungguh saat ini kami merasakan akan kasih-Mu. Sungguh kami merasakan akan kehadiran-Mu menjamah kehidupan kami. Sebab kasih-Mu Tuhan sempurna bagi kehidupan kami. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib sudah menebus segala dosa kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu, meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau-lah yang layak kami tinggikan. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang terbesar bagi hidup kami. Kasih-Mu sempurna bagi hidup kami. Mau datang kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan.
Sungguh Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh merasakan akan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Sebab kasih-Mu sempurna bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Itu menjadi jawaban bagi kami. Bahkan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini. Dan saat ini Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara online. Kita percaya bahwa ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita dan kita tetap dapat menaikkan pujian, ucapan syukur kita melalui doa-doa kita dan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema tetap dalam firman-Ku. Kita akan membuka di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Mari saudara bisa membuka Alkitab saudara. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, firman Tuhan berkata, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, ayat yang kita baca pada hari ini adalah sebuah pesan atau sebuah kalimat atau sebuah ajakan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kalimat ini disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat di kalimat, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata tetap di situ dalam bahasa aslinya diartikan sebagai tinggal, menetap, memelihara, hidup, bertekun, menunggu, konsisten dan komitmen. Jadi bisa kita artikan, kita bahasakan kembali kalimat itu menjadi jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, jikalau kamu menetap dalam firman-Ku, jikalau kamu memelihara firman-Ku, jikalau kamu hidup dalam firman-Ku, jikalau kamu bertekun dalam firman-Ku, jikalau kamu menunggu dalam firman-Ku, jikalau kamu konsisten dan komitmen dalam firman-Ku. Pesan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa maksudnya saudara? Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan pesan tetaplah dalam firman-Ku kepada orang-orang yang percaya? Kalau kita membaca ayat itu kembali, maka kita akan melihat bahwa sesudah kalimat jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ada hal-hal yang akan kita terima atau ada hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Apa sajakah itu? Mari kita bersama-sama melihat kembali. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kalimat di belakangnya adalah kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang percaya untuk selalu jika kita tetap dalam firman Tuhan, maka kita benar-benar adalah murid-Ku. Apa maksudnya saudara? Maksud daripada perkataan Tuhan Yesus adalah mengingatkan kepada kita orang-orang percaya bahwa sesungguhnya percaya itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif. Ketika kita berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, maka percaya kita adalah percaya yang aktif. Bukan pasif, bukan berhenti pada satu titik tertentu di mana aku sudah mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat. Bukan hanya berhenti kepada
apa yang sudah saya kerjakan, bukan berhenti kepada pengalaman-pengalaman kita yang lalu, bukan berhenti kepada pengetahuan saja. Semua orang tahu, mungkin kalau ditanya, semua orang tahu kalau Tuhan Yesus juru selamat. Ketika kita berkata, ditanya, apakah engkau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, semua bisa mengatakan, aku percaya. Tapi bukan berarti percaya itu hanya berhenti di situ, saudara. Yang diinginkan Tuhan adalah percaya yang aktif, yang bergerak, yang mengalami kemajuan. Bukan hanya pengetahuan saja dan juga bukan hanya sekedar sementara. Yang sekarang ada, besok belum tentu ada. Mengapa Tuhan mengajak kita untuk tetap di dalam firman Tuhan dan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa percaya adalah sebuah progres, sebuah kemajuan. Sebab ketika percaya kita itu aktif, menghasilkan kemajuan, maka kita akan mendatangkan hasil. Progres akan mendatangkan hasil. Percaya yang aktif akan menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu adalah buah-buah kehidupan kita di dalam kebajikan. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat 2 dan 6, maka di situ kita akan melihat bahwa ternyata ranting tidak selamanya akan menjadi ranting. Ranting tidak selamanya ranting. Di ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan ranting yang berbuah akan dibersihkan. Tetapi ranting yang tidak berbuah akan dipotong menjadi kering dan dibuang. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah ranting ketika kita ada melekat kepada pokok anggurnya. Ketika kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Di ayat yang kelima firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Hanya orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan yang akan berbuah banyak. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, orang-orang percaya, untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan, untuk tetap memelihara hidup kita di dalam firman Tuhan, untuk tetap konsisten dan komitmen kepada firman Tuhan, memelihara hidup kita di dalam firman Tuhan, sebab Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita mengalami progres, kemajuan. Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya ada tujuan yang mulia. Kita tidak bisa berhenti kepada aku sudah diselamatkan. Tetapi Tuhan memiliki satu tujuan ketika kita diselamatkan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan ketika hidup kita berbuah banyak? Bagaimana kita berbuah banyak ketika kita mengalami kemajuan? Bagaimana kita mengalami kemajuan ketika kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan? Ketika kita tetap tinggal dalam firman Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita yang memampukan kita untuk berbuah dalam hidup kita. Saudara, Tuhan menyelamatkan kita karena kasih karunia, iya, tetapi adalah tanggung jawab kita untuk kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Adalah tanggung jawab kita untuk memelihara firman itu di dalam hidup kita. Adalah tanggung jawab dalam hidup kita untuk kita tetap berkonsisten dan komitmen kepada firman Tuhan sehingga hidup kita berbuah. Sebab tujuan Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya supaya memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat yang 8. Firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ketika kita berbuah banyak, Bapa dimuliakan dan kita adalah murid-muridnya. Orang percaya yang tetap tinggal dalam firman Tuhan akan menghasilkan buah.
Ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, hidup memelihara konsisten, setia, komitmen mengerjakan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan menghasilkan buah. Bukan buah kedagingan karena keinginan daging kita, tetapi buah roh karena tuntunan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara, pesan Tuhan Yesus supaya kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan adalah supaya kita memuliakan nama Tuhan dengan berbuah, menjadi murid-murid Tuhan. Sebab melalui hidup kita dikenal bahwa kita murid-murid Tuhan. Hidup kita menghasilkan buah-buah yang benar, buah-buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya apa saudara? Kita akan melihat kalimat yang berikutnya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, yang pertama kamu adalah murid-murid-Ku. Yang kedua, kalimat berikutnya, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang apa saudara? Kebenaran apa yang harus kita ketahui, yang akan kita ketahui ketika kita tetap tinggal dalam firman Tuhan? Saudara, kebenaran yang perlu kita tahu, yang akan disingkapkan Tuhan, yang akan semakin dinyatakan dalam hidup kita ketika kita tetap tinggal dalam firman Tuhan adalah kebenaran tentang Yesus Kristus yang terdapat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kita pelajari. Kebenaran apa? Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, firman Tuhan berkata hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada lagi nama lain. Saudara, kebenaran yang akan kita ketahui, kebenaran sejati yang kita ketahui ketika kita tetap di dalam firman Tuhan adalah kebenaran bahwa hanya ada satu nama. Melalui nama itu sajalah yang sanggup membebaskan manusia dari dosa, yang sanggup membebaskan manusia dari kuasa kegelapan, yang sanggup melepaskan manusia dari maut yang kekal. Tidak ada nama lain, hanya satu nama itu saja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Saudara, dan tidak perlu lagi kebenaran-kebenaran lain yang akan ditambahkan di dalam kebenaran itu. Kebenaran yang sejati di mana hanya ada satu nama yang sanggup melepaskan kita dari kuasa maut, dari segala dosa kita, dari kuasa kegelapan, itu saja. Tidak perlu ditambahkan dengan kebenaran-kebenaran lain yang mungkin dihasilkan oleh hikmat manusia. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita percaya bahwa hidup kita diselamatkan, kita percaya dengan mengandalkan Tuhan, kita mengatakan aku percaya, maka sesungguhnya kita seharusnya mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita seharusnya mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita, firman Tuhan katakan tinggal dalam firman-Ku. Tetap tinggal dalam firman-Ku. Supaya apa saudara? Supaya kita mengetahui kebenaran yang sejati. Tidak perlu ada lagi kebenaran lain yang ditambahkan untuk melengkapi kebenaran itu. Tidak perlu ada lagi ritual-ritual yang harus kita kerjakan. Tidak ada lagi ajaran-ajaran tambahan atau benda-benda yang harus kita simpan. Tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita percaya di luar kebenaran itu. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kadang-kadang hal itu masuk di dalam hidup kita. Saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami persoalan, saat kita mengalami pergumulan, kadang-kadang ada banyak hal yang membuat kita menjadi
menambahkan kebenaran yang sudah kita yakini, kebenaran yang ada itu dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Kadang kita berpikir bahwa akan lebih selamat kalau saya melakukan ini, akan lebih kuasa Tuhan akan lebih dinyatakan ketika saya menyimpan benda-benda tertentu. Akan lebih selamat daripada orang lain ketika saya juga percaya hal-hal yang lain. Saudara, ketika kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus sajalah kita dibebaskan dari dosa, kita diselamatkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tidak perlu tambahan kebenaran yang lain. Ketika kita mulai menambahkan kebenaran-kebenaran yang lain di dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka sesungguhnya fokus kita akan mulai bergeser. Saudara ingat di dalam Efesus 2 ayat 8-9, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika kita mulai menambahkan kebenaran-kebenaran, kita mulai dimasuki kebenaran-kebenaran yang lain selain kebenaran sejati tersebut, maka sesungguhnya kita mulai bergeser. Kita mulai mengandalkan diri kita mulai mengandalkan benda-benda yang kita simpan, kita mulai mengandalkan percaya-percaya yang lain, paham-paham, filosofi-filosofi yang ada yang ditambahkan di dalam hidup kita. Pada firman Tuhan berkata, kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman, bukan hasil usaha kita. Dan tidak ada satupun kita yang berhak untuk memegahkan diri. Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya karena Dialah kita selamat, bukan karena usaha dan pekerjaan kita. Saudara, percaya yang sesungguhnya adalah ketika kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Percaya yang membawa kita sampai kepada keselamatan adalah percaya yang tetap tinggal dalam firman Tuhan. Tetap dalam firman Tuhan. Sebab kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membuat iman kita tidak bergeser. Kebenaran itulah yang membuat kita tetap bertekun, tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan yang kita baca tanpa ditambahkan oleh kebenaran-kebenaran lain yang seolah-olah benar. Ketika kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, maka kita tahu kebenaran yang sejati. Kita tidak mudah dibingungkan, kita tidak mudah bergeser fokus kita kepada segala pengajaran atau pengetahuan yang kita baca, kita diajarkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita yang nampaknya benar. Yang berikutnya saudara, mengapa Tuhan mengingatkan kepada kita orang-orang percaya untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan? Kalimat yang terakhir, kebenaran itu akan memerdekakan. Saudara, kebenaran itu akan memerdekakan. Apa itu merdeka, saudara? Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23-24 firman Tuhan berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saudara, kita masih diingatkan Tuhan bahwa ketika kita dipanggil menjadi orang percaya, diselamatkan, kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesungguhnya Tuhan letakkan satu tujuan yang indah dalam hidup kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita orang percaya untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan. Karena tetap tinggal dalam firman Tuhan kita berbuah, perubahan hidup kita nampak. Kita mengetahui kebenaran yang sejati dan kebenaran itu akan memerdekakan kita.
Memerdekakan dari apa, saudara? Memerdekakan dari segala ikatan-ikatan dosa di masa lalu kita. Dibebaskan dari segala tuntutan-tuntutan ataupun segala intimidasi dari kehidupan kita yang lalu. Tuntutan masa lalu kita, belenggu dosa kita, tuduhan, tekanan, ketakutan, kekhawatiran. Ketika kita mengetahui kebenaran bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kita dibebaskan, kita diselamatkan, sesungguhnya ketika kita tetap dalam firman Tuhan itu, maka kita akan dimerdekakan. Tidak lagi tertekan, tidak lagi terbelenggu dengan perasaan insecure, tidak aman. Hanya karena tuduhan, tudingan atau intimidasi. Tidak lalu menjadi tidak bergairah, pudar iman kita hanya karena hal-hal yang ada yang di sekeliling kita yang seringkali menyerang kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita betul tinggal tetap dalam firman Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa hidup kita sudah dijamin oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi ikatan yang sanggup membelenggu kita. Ikatan dosa kita sudah dilepas. Masa lalu kita adalah bagian hidup kita, tetapi tidak lagi mengikat kita. Tuhan melupakan apa yang ada di belakang kita, apa yang menjadi masa lalu kita. Tapi memang kadang manusia tidak bisa melupakannya. Kadang-kadang kita diingatkan, oh dulu kamu begini. Tapi kita tidak lagi merasa insecure dengan segala sesuatu itu. Sebab kita tahu kita sudah dibebaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Masa lalu kita tidak akan mengikat kita selamanya. Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, dosa-dosa itu tidak mengikat kita. Dan kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain, membandingkan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan kehidupan orang lain, sebab kita tahu kita sedang ada dalam firman Tuhan. Kebenaran yang ada, yang kita pelihara, yang kita lakukan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Ada sebuah ilustrasi yang akan saya sampaikan kepada saudara. Ada seorang perempuan yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Menikah dengan seorang laki-laki yang dia tidak kenal dan tidak diketahui. Ketika dia harus menuruti kemauan orang tuanya, dia menikah dengan orang tersebut dan dia menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak menyenangkan. Ada banyak peraturan, ada banyak hal yang harus dia kerjakan untuk menuruti keinginan suaminya. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh waktu itu sebab dia takut ketika dia tidak melakukan dengan baik, maka dia akan mendapatkan hukuman. Dia akan mendapatkan caci maki, dia akan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Maka dia melakukannya, kegiatan-kegiatan yang ada, semua jadwal yang ditetapkan oleh suaminya, semua peraturan yang diperintahkan oleh suaminya dengan sungguh-sungguh karena takut ketika dia melakukan kesalahan, suaminya melakukan hukuman. Memang demikian adanya. Ketika istrinya melakukan kesalahan, suami itu akan memberikan hukuman, memberikan ganjaran, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Waktu berjalan dan istri itu tetap melayani, tetap melakukan pekerjaannya meskipun dengan hati yang berat, meskipun dengan tertekan, dia kerjakan. Sampai suatu saat suaminya sakit dan meninggal. Istrinya mungkin merasa, aku sekarang bebas dari semua ikatan itu. Tetapi beberapa waktu kemudian setelah dia menjanda, dia bertemu dengan teman lamanya. Sahabat lamanya yang dia kenal betul sifat, tabiat, kebiasaan, karena mereka pernah menjadi sahabat yang dekat. Akhirnya setelah beberapa waktu mereka bersepakat untuk membina rumah tangga. Si istri ini masuk ke dalam rumah tangga yang baru bersama suami yang baru yang dia kenal betul, yang dia mengerti betul, yang dia tahu betul sifat, karakter, dan lain sebagainya. Saudara, dan waktu berjalan sampai suatu hari dia membuka catatan yang
menunjukkan catatan yang dia simpan ketika dia hidup dengan suaminya yang lama. Dia melihat jadwal kegiatannya. Harus ini, jam sekian harus ini, jam ini harus ini. Kamu harus mengerjakan ini, kopinya harus bagaimana, bajunya disiapkan jam berapa. Demikian semua tercatat. Lalu dia berpikir, dia mengingat kembali, dia merenung kembali. Ternyata dia dapati apa yang dia kerjakan saat ini bersama dengan suaminya yang baru tidak jauh beda. Jadwal dari suaminya yang lama, peraturan-peraturan yang lama itu dia kerjakan juga dengan suaminya yang baru. Artinya jam-jam dia melakukan itu, jadwal-jadwal yang ada, kapan menyiapkan sarapan, kapan pergi ke pasar, kapan apa, ada semuanya. Dan dia kerjakan sampai sekarang dengan suaminya yang baru. Tapi apa yang membedakan saudara? Ketika dia melakukan dengan suaminya yang lama, yang begitu keras kepadanya, yang tidak menjaga dia, yang tidak memberikan pengampunan, yang selalu mengintimidasi, yang selalu memberikan hal-hal yang tidak baik, yang tidak menjaga dan melindungi dia melakukannya dengan terbeban, dengan tertekan, dengan perasaan yang tidak senang. Karena dia takut salah, takut dihukum. Tetapi dia mendapati sekarang apa yang dikerjakannya dahulu pun dikerjakannya sekarang. Tapi dengan suaminya yang sekarang, dia melakukannya dengan sukacita. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi tekanan, sebab dia tahu suaminya mengampuni dia. Ketika dia melakukan kesalahan, suaminya menyayangi dia dengan sungguh-sungguh. Suaminya yang sekarang adalah suami yang melindungi dia. Adalah suami yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Suami yang tidak membiarkan dia ada di dalam keadaan yang berbahaya. Suami yang betul-betul menjagai dia. Saudara, ketika kita tetap tinggal dalam kebenaran, sesungguhnya kita dimerdekakan dari segala hal-hal yang ada di masa lalu kita. Segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, tidak aman, merasa tidak aman oleh semua tuntutan dari ikatan dosa kita masa lalu, dari tudingan, dari tuduhan, dari intimidasi, kekhawatiran, ketakutan. Itu terjadi ketika kita tinggal dalam firman Tuhan. Dan kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan apa yang dialami oleh orang lain. Istri ini ketika hidup dengan suami yang lama, dia selalu membandingkan, aku sudah melakukan banyak hal tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa dari suamiku. Aku sudah melakukan dari pagi sampai malam susah payah. Lah itu istrinya si A, si B, mereka santai-santai saja tetapi hidup mereka nampak lebih nyaman daripada aku. Tetapi ketika istri ini, wanita ini dapat suami yang baru, dia tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Apapun yang dia kerjakan dengan sukacita sebab dia tahu suaminya menerima dia dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi hal-hal yang membuat dia takut, khawatir, tidak ada lagi hal-hal yang menekan dia, mengintimidasi dia, membuat dia insecure dan lain sebagainya. Sebab dia tahu, dia kenal suaminya dengan benar. Dia mengerti suaminya dengan benar. Saudara, merdeka, kebenaran memerdekakan kita bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu. Ingat, Tuhan Yesus memanggil kita sebagai orang percaya dengan tujuan supaya kita memuliakan nama Tuhan. Kemerdekaan, kebenaran memerdekakan kita akan membuat kita dapat melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Kita melakukan dengan tanpa beban, tidak dipengaruhi dengan masa lalu kita, tidak dipengaruhi dengan dosa-dosa yang pernah kita buat. Kita melakukan firman Tuhan, memelihara hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Sebab kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Kebenaran yang kita ketahui, kita lakukan akan membuat kita mampu memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan memampukan kita untuk menolak setiap godaan, untuk melawan setiap godaan
dosa untuk masuk lagi dalam hidup kita. Kita tidak menjadi ketakutan, kita tidak menjadi tertekan, sebab kita tahu Tuhan memampukan kita untuk tetap bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan dan mampu melawan segala godaan dosa dalam hidup kita. Mampu bertahan melawan segala sesuatu yang akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, ketika kita mengetahui kebenaran, maka kita dimerdekakan, saudara. Kebenaran itu yang akan membuat kita mampu memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari siapa yang terbaik. Melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kita buka ayat yang terakhir, Galatia 6 ayat 4-5. Firman Tuhan berkata, baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Mari, ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, maka kita tahu kebenaran dan kita melakukannya. Dan kemerdekaan itu memerdekakan kita dari semua beban yang tidak berguna. Kesimpulannya, saudara, mari tetap di dalam firman Tuhan, sebab di dalam firman Tuhan kita akan menjadi murid, menghasilkan buah kehidupan yang benar dalam hidup kita, perubahan-perubahan hidup yang nampak, yang memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengetahui kebenaran dan tidak akan dipengaruhi oleh pengetahuan dan ajaran-ajaran yang di luar kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan dimerdekakan dari segala hal yang akan menghambat pertumbuhan iman kita. Mari saudara tetap lakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan teduhkan hati kita mau bersama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, betapa Tuhan memanggil kita, membawa kita menjadi anak-anaknya adalah sebuah tujuan yang mulia dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama membawa persembahan pujian kita di hadapan Tuhan, kita naikkan bukti kebesaran Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku memenuhi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Ku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu untuk segala perbuatan-Mu, untuk segala kasih karunia, untuk segala kemurahan kebaikan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam hidup kami.
Kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi bagian dari kerajaan surga. Tuhan yang memanggil kami sebagai milik-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar, kami boleh diingatkan hari ini bahwa hidup kami Tuhan panggil untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Sebab itu Bapa, ajarkan kepada kami semua untuk kami boleh senantiasa tetap tinggal dalam firman-Mu. Kami boleh tetap senantiasa memelihara firman Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Buah-buah kehidupan kami benar-benar memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kami boleh mengerti kebenaran yang sejati. Kami tidak digoncangkan, tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang seolah-olah benar, karena kami tahu kebenaran yang sejati hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesuslah nama di atas segala nama. Tuhan Yesus sajalah nama yang dapat menyelamatkan kami dari kuasa kegelapan, dari maut, dari ikatan dosa kami. Dan kami boleh dimerdekakan karena kami tahu ketika kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kami tidak lagi terbelenggu oleh ikatan dosa masa lalu kami, tekanan, kekhawatiran, ketakutan, apapun yang selama ini senantiasa membayangi kami. Sebab kami tahu Tuhan yang sudah memerdekakan kami. Kebenaran yang kami taulah yang akan memerdekakan kami, sehingga hidup kami benar-benar dapat memuliakan nama-Mu. Kami tidak lagi ada beban dalam hidup kami. Kami mengerjakan kebenaran firman Tuhan dengan sukacita, sebab kami tahu kepada siapa kami melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Bahkan semakin hari hidup kami boleh menampakkan karya Kristus yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan turun atas kami. Sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi dalam hidup kami. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut dan gentar dalam segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, sebab kami tahu Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya pertolongan yang daripada Tuhan yang akan memampukan kami melewati sepanjang hari-hari dalam hidup kami, dan kami boleh melihat pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami tahu kebenaran firman Tuhan yang kami pegang akan membuat kami menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan.